Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleh di pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dan doa dipimpin oleh anak ibu Alina Piah. Alina Piah baca doanya. Alina Piah, doanya dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih nak. Sekarang Ibu mencek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Semua hadir Bu. Semua Bu. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya, bertambah semangat. Jadi ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Ya Bu. Semangat. Semangat. Nah, pembelajaran kita sebelumnya kita telah mempelajari tentang surah Al-Maun. Di mana surah Al-Maun itu adalah di situ di dalam surah Al-Maun itu kita sudah dianjurkan untuk berbagi, artinya bersedekah. Jadi di dalam pembelajaran kita sudah ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi mengenai asma-asma Allah. Jadi sebelum kita ke materi, alangkah baiknya Ibu bacakan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qayyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan yang kedua, perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qayyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan tujuan yang ketiga, membuat tulisan indah Asmaul Husna, Al-Qayyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan selanjutnya, Al-Qayyu itu, coba nak Eva, coba dibaca dulu Ibu. Ada di situ udah Ibu tampilkan di layar kita itu. Eva. Halo Eva. Ya Bu. Baca dulu Bu yang ada di layar kita itu Bu. Ya Bu. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawi, Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Nah, Al-Qawiyyu itu ada Allah Maha Kuat dan tidak satu makhluknya pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Nah, di situ sebagai anak soleh, kita harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Bentar ya anak-anak. Iya Bu. Bukan Al-Qayyum. Enggak bisa digeser ini. Oh, apa katanya keringatan tangannya. Enggak bisa. Wih, ya Allah. Bentar ya nak, sabar ya. Ini slide Ibu enggak bisa digeser.
Nomor 7. Tapi sebenarnya gimana itu? Awas. Enggak. Dan kita lanjutkan seterusnya Al-Qayyum. Pak Lani Putra, tolong dibacakan Ibu. Al-Qayyum. Ya, Bu. Tolong baca Ibu slide yang di depan itu, Bu. Al-Qayyum artinya adalah Allah memiliki nama. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman-Nya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Ali Imran ayat 2. Baik, terima kasih Nak. Jadi Al-Qayyum itu adalah Allah yang memiliki nama. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Imran. Dan selanjutnya di situ ada Asma Allah Al-Mumit. Coba Nak Mukdan dibaca Ibu. Nak Mukdan. Ya. Ya, silahkan Nak, silahkan. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah mematikan hambanya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan manusia. Coba kalian perhatikan cara Allah mematikan makhluknya. Misalnya melalui musibah, yaitu bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, yang dapat mematikan yaitu puluhan orang. Melalui gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa menghilang, melalui bencana tsunami yang dapat menelan korban ribuan manusia, dan berbagai kejadian musibah lain yang terjadi di bumi ini. Manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba, bahkan Allah juga berkehendak mematikan orang-orang yang sedang berolahraga. Kematian adalah milik Allah, tak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Pada saatnya datang, maka datanglah. Ya, itu Al-Mumit ya Bu. Al-Mumit itu artinya Allah Maha mematikan. Dan selanjutnya dengan Asma Allah Al-Ba'is. Sekarang Siti Aisyah dulu yang baca Ibu. Apa itu Al-Ba'is? Siti Aisyah, coba dibaca dulu Bu. Al-Ba'is itu apa? Iya Bu. Al-Ba'is adalah sebagai anak muslim harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'is. Keteladanan yang dimaksud yaitu satu, meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Dan yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Terima kasih ya Nak. Dan yang terakhir Al-Muhi, di mana Al-Muhi itu sebagai anak soleh tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini. Di antaranya agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dan kebaikan. Dan sebelumnya itu Al-Muhi itu artinya adalah Al-Muhi itu Maha menghidupkan. Dia Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Yang terakhir di sini sebagai anak soleh tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini, diantaranya agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ayo perhatikan di lingkungan sekitar. Pernahkah kalian melihat ada musibah atau pernahkah melihat sebuah kecelakaan? Tentu peristiwa ini tak ingin menimpa kita dan tidak kita kehendaki. Namun di balik musibah ada orang-orang yang Allah hendak selamatkan sehingga dia kembali hidup dan menikmati kehidupan. Dan untuk pembelajaran kita di pembelajaran hari ini, yaitu tadi pembelajaran mengenai Asma Allah sudah Ibu jelaskan di atas, dan tugas untuk selanjutnya semalam sudah Ibu buat kelompoknya masing-masing.
kelompok 1 yang diwakili oleh anak kita itu si Epa Hairani, dan kelompok 2 anak Mardiah, dan kelompok 3 Sriwijaya Lestari, dan kelompok 4 Ibu anak Irda Yasni, dan kelompok 5 ketuanya Alina Piah. Di sini sudah Ibu buat tugasnya masing-masing, yaitu menjawab soal. Ada 3 soal di situ. Nanti setelah didiskusikan hasilnya, Ibu harapkan harus dipresentasikan ke depan masing-masing per kelompoknya yang mewakili saja. Dan untuk kerja kelompoknya silahkan Ibu dikerjakan, waktunya 5 menit ya Bu. Ya Nak, maaf ya Nak. Ya Bu. Anak-anak udah siap tugasnya? Sudah Bu. Nah, dan untuk kelompok 1 Ibu persilahkan maju ke depan Epa Hairani. Wow. Ya, kami dari kelompok 1 mempresentasikan isi dari diskusi kami, yaitu yang pertama, bagaimana kita meneladani asma Allah Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa beda asma Allah Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Muhyi? Yang ketiga, apa keutamaan meneladani Al-Muhyi? Nah, itu soal dari kelompok kami, dan jawabannya pun sudah kami paparkan. Jawaban yang pertama, Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Jadi cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara senantiasa berada di jalan Allah dan menjauhi segala larangannya. Jawaban yang kedua, Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Yang ketiga, Al-Muhyi, maha menghidupkan, dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Yang keempat, Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan, maksudnya Allah maha mematikan dan menghidupkan makhluknya. Terus yang terakhir, keutamaan meneladani Al-Muhyi itu sebagai makhluk menebar kebaikan di muka bumi, kemudian senantiasa menghidupkan malam, qiyamul lail, dan baca Al-Quran. Yang ketiga, kita harus menghidupkan persaudaraan dan kasih sayang dengan silaturahmi. Dan yang terakhir, kita harus menjaga kelestarian alam. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok kedua yang ketuanya Mardiah Lubis. Coba dipaparkan Ibu hasil diskusinya. Ya Bu, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi diskusi kami, yaitu yang pertama pertanyaannya, bagaimana kita meneladani asma Allah Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kami sepakat jawabannya yaitu Al-Mumit itu artinya Allah Maha Mematikan. Jadi cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara senantiasa berada di jalan Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, jelaskan apa beda asma Allah Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Jadi kami sepakat jawabannya ialah Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Yang kedua, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Yang ketiga itu Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Jadi soal yang keempat tadi, Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan, maksudnya Allah maksudnya Allah maha mematikan dan menghidupkan makhluknya. Selanjutnya, apa saja
keutamaan meneladani al-muhyi? Jawabnya kami sepakat, yaitu kita sebagai makhluk menebar kebaikan di muka bumi. Kedua, kita senantiasa menghidupkan malam qiyamul dan baca Al-Quran. Yang ketiga, kita harus menghidupkan persaudaraan dan kasih sayang dengan silaturahmi. Seterusnya, kita harus menjaga kelestarian alam. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah memaparkan isi makalahnya semua jawabannya benar. Dan untuk selanjutnya kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mungkin pembelajaran kita hari kita cukupkan di sini. Dan tugas untuk di selanjutnya coba dibuka halaman 49. Di situ ada tugas sebanyak 5 soal, itu dikerjakan di rumah ibu ya. Dan ibu simpulkan, dan terakhirnya ibu simpulkan bahwa kita harus bisa meneladani dari sifat Asmaul Husna semua itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nur Aziza Lubis, ya, semakin memana sini, semakin siang ya.